halaman 177. Here I will explain page 177. If the company had policies on how computer ID and passwords should be stored and how passwords should be stored and how laptops should be secured, the problem would most likely have been avoided. Management by objective, a system of planning and review. Management by objective, MBO, is a systematic application of goal setting and planning to help individuals and firms be more productive. The system beginning the and continues to contribute to organizational effectiveness. An MBO program typically involves people setting many objectives for themselves. However, management focuses impose organizational objective upon people. An MBO program usually involves sequential steps which are listed in the following list. Note that these steps are related to tools in the basic planning model shown in exhibit 4. Next one. 1. Establishing organizational goals. Top-level manager sets organizational goals to begin the entire MBO process. Huge often their goals are strategic and group of hospitality administration, for example, makes this upon the strategic goal of improving health care to poor people in the community. After these board goals are established, manager determine what the organization units must accomplish to meet these goals. 2. Establishing unit objective. Unit hit the established objective for their units. Cascading of objective takes place as the process moves down the line. Objectives at a lower level of the frame must be designed to meet the greatest goals established by the management. Because a green area goal usually leaves considerable latitude for setting individual objectives to meet the goals. Lower level manager and operational production input. The head of input administration means that is the working more closely with the county welfare department must be accomplished if the head care goal sheeted early in this list is to meet exhibit 4. Next 6. Suggest ways to solve event goals. 3. Receiving groups members peoples. At this point, group members make provision about how the will conduce need objective. For example, the accession to the manager of efficient administration may argue to set up all force to work with the welfare department. Ex-team member is given the opportunity to set objective in addition to those that meet the strategic goals. 4. Negotiating or agree manager and team members confer together, and this takes to agree on the objectives set by the team member or negative futures. In the hospital expand when the department in mixed tests that he or she want to receive then based on the work for the exclusive one of individual people. The supervision means welcome suggestion
Dan di sini saya akan menjelaskan halaman 177. Jika perusahaan mempunyai kebijakan tentang bagaimana ID komputer dan kata sandi harus disimpan dan bagaimana laptop harus diamankan, masalah-masalah ini kemungkinan besar akan dihindari. Manajemen berdasarkan tujuan sistem perencanaan dan tinjauan. Manajemen berdasarkan tujuan MBU adalah penerapan sistematis penetapan tujuan dan perencanaan untuk membantu individu dan perusahaan menjadi lebih produktif. Sistem ini dimulai pada tahun 1950-an dan terus memberikan kontribusi terhadap aktivitas organisasi. Program MBU biasanya melibatkan orang-orang yang menetapkan banyak tujuan untuk diri sendiri. Namun, manajemen sering kali memaksakan tujuan utama organisasi kepada orang-orangnya. Program MBU biasanya melibatkan langkah-langkah berurutan yang dikutip dalam daftar berikut. Perhatikan langkah-langkah ini terkait dengan model perencanaan dasar yang ditunjukkan pada gambar 4-1. Yang pertama, menetapkan tujuan organisasi. Manajer tingkat atas menetapkan tujuan organisasi untuk mulai seluruh proses MBU. Seringkali tujuan ini bersifat strategis. Sekelompok serumah sakit misalnya mungkin memutuskan tujuan strategis untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di masyarakat. Selain tujuan luas ini, ditetapkan manajer menentukan apa yang harus dicapai oleh unit organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, menetapkan tujuan unit. Kepala unit kemudian menetapkan tujuan unit untuk mereka. Rangkaian tujuan sering terjadi seiring berjalannya proses. Sasaran yang ditetapkan di tingkat bawah perusahaan harus dirancang untuk memenuhi sasaran umum yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Karena tujuan umum biasanya memberikan keleluasaan yang cukup besar untuk menetapkan tujuan individu guna mencapai tujuan tersebut. Manajer dan operator tingkat bawah mendirikan masukan. Kepala bagian penerimaan pasien rawat inap mungkin memutuskan bahwa bekerja lebih dekat dengan departemen kesejahteraan. Daerah khusus harus tercapai jika tujuan layanan kesehatan yang disebutkan sebelumnya dalam daftar ini ingin dipenuhi. Gambar 4-6 menyarankan cara untuk menetapkan tujuan efektif. Ketiga, menelaah usulan anggota kelompok. Pada titik ini, anggota kelompok membuat personal tentang bagaimana mereka akan kontribusi terhadap tujuan unit. Misalnya, asisten manajer penerimaan pasien rawat inap mungkin setuju untuk membentuk suatu tugas untuk bekerja dengan departemen kesejahteraan. Setiap anggota tim diberi kesempatan untuk menetapkan tujuan selain tujuan yang memenuhi tugas strategis. Yang keempat, berkoordinasi atau menyepakati. Manajer dan anggota tim berunding bersama pada tahap ini untuk menyepakati tujuan yang ditetapkan oleh anggota tim atau bernegosiasi lebih lanjut. Dalam contoh rumah sakit, seorang kepala departemen mungkin menyatakan bahwa dia ingin menyediakan 10 tempat tidur di bangsal hanya untuk digunakan oleh orang-orang miskin. Supervisor mungkin menyambut baik saran tersebut.